Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kejadian ini terjadi di tahun 2000. Pengalaman mistis yang tidak bisa dilupakan Tio dan Afin sewaktu pulang dari rumah Harry, teman masa sekolahnya dulu. Setelah lulus sekolah 5 tahun yang lalu, mereka bertiga jarang bertemu dan berkumpul lagi. Hari ini mereka memutuskan untuk bertemu dan berkumpul di rumah Harry. Malam itu sekitar jam 10, setelah keluar dari perkampungan rumah Harry, Tio dan Afin yang mengendarai motor melewati komplek perumahan yang terbengkalai. Entah karena krisis ekonomi atau kurangnya minat pembeli untuk membeli rumah di daerah situ. Perumahan itu nampak begitu sepi, banyak rumah yang sudah rusak tak berpenghuni. Tio sengaja membelokkan motornya memasuki kawasan perumahan yang luas itu. "Lu ngapain belok sini?" tanya Afin kebingungan. "Kita muter-muter dulu, santai aja, sambil lihat sekitar sini." "Parah ya, rumahnya banyak yang kosong, pada hancur semua." "Kenapa pada kosong gini ya?" tanya Tio. "Krisis ekonomi 98, pasti salah satu penyebabnya lah. Lu beli aja rumah yang udah rusak kayak gini, pasti murah. Ntar lu perbaiki sendiri." "Nggak minat gua, kompleks sepi kayak kuburan gini," jawab Tio. Setelah cukup lama berputar-putar mengelilingi komplek perumahan itu, mereka berdua keluar menuju ke jalan utama. Di sepanjang jalan utama masih banyak tanah kosong dan pohon-pohon yang cukup besar. Daerah tempat Harry memang masih terkenal sepi. Banyak orang yang tidak mau tinggal di sana, mengingat fasilitas dan jarak tempuh untuk sampai ke jalan raya utama yang dilalui kendaraan umum sangat jauh. Dengan santai dan mengurangi kecepatan motornya, mata Tio melihat-lihat sekeliling jalan. Di sebelah jalan kanan seperti ada warung kecil yang dilihatnya. Di bawah penerangan lampu jalan yang tidak begitu terang, Tio menghentikan motornya tepat di depan warung. "Ngopi dulu ya, Vin." "Udah malam ini, Tio. Ntar aja di jalan raya." Afin sepertinya enggan turun dari motor. Tapi karena badan Tio sudah bergeser untuk turun, mau tidak mau dia mengikuti ajakan temannya itu. Warung kecil dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu, dengan lampu penerangan yang sangat kecil pula, membuat Afin tetap terdiam di samping motor. Dia enggan untuk masuk ke warung itu. Sedangkan Tio sudah 4 langkah meninggalkannya. Tio yang menoleh ke belakang berhenti melangkah. "Afin, ngapain lu di situ? Sini, sebentar doang ngopinya, ngilangin ngantuk. Gua kan bawa motor." Mendengar itu, Afin melangkah maju. Di depan warung mereka tidak melihat siapa-siapa. Tidak ada penjaga warung. Di atas meja warung terdapat makanan ringan dan botol minuman. Ada juga nampan bambu yang tertutup serbet kain. Karena penasaran, Tio mengangkat serbet kain itu. Ada pisang goreng dan singkong goreng yang terdapat di nampan bambu. Tangannya langsung mengambil pisang goreng dan berjalan menghampiri Afin yang duduk di kursi sambil menghadap jalan raya. "Pisang gorengnya masih hangat nih, lu mau nggak?" Tio menjodorkan pisang goreng itu ke Afin. Pisang goreng yang di tangan Tio sudah berpindah ke tangan temannya. Tio berbalik badan untuk mengambil gorengan lagi. Saat badan Tio berbalik, dia tersetak kaget begitu melihat ada laki-laki berdiri di dalam warung. Wajah laki-laki itu pucat, matanya menatap wajah Tio tanpa ada senyuman. "Kaget saya, Pak. Kirain Bapak masih di dalam. Pesan kopi hitamnya 2 ya, Pak ya." Laki-laki itu hanya terdiam. Dia masuk ke dalam untuk membuatkan kopi. Tidak sampai 5 menit, laki-laki itu sudah keluar sambil membawa kopi di tangannya. "Makasih ya, Pak. Buka sampai jam berapa, Pak, warungnya, Pak?" Tidak ada jawaban dari laki-laki itu. Dia langsung masuk ke dalam. Tio yang melihat itu mulai kesal. Dia menghampiri Afin sambil membawa segelas kopi di tangannya. Itu orang ditanya diam aja. Jualan kayak gitu, muka asem, mana laku. Pantesan warungnya sepi. "Udahlah, jangan diambil hati.
Mungkin dia tadi lagi tidur, kita datang jadi terganggu. Kalau mau tidur, ya warungnya tutup lah, jawab Tio dengan nada kesal. Karena kesal, mereka tidak lama di situ. Tio memanggil laki-laki pemilik warung untuk menghitung berapa yang harus dia bayar. Sampai 10 menit ditunggu, laki-laki penjaga warung tidak juga keluar. Karena masih kesal, Tio meninggalkan uang di atas meja. Dia langsung berjalan menuju ke motor. Afin yang melihat itu menyusulnya. Itu uang lu taruh di situ aja. Ntar kalau orang lain yang ambil gimana? Tanya Afin. Biarin aja lah. Dipanggil-panggil nggak dijawab. Diajak ngomong diem aja. Jangan negatif dulu pikiran lu. Bisa jadi bapak itu tuli sama bisu. Kan kita nggak tahu. Gue panggil lagi ya bapaknya ya. Siapa tahu dia denger. Afin berbalik badan untuk menghampiri warung itu. Udah Vin, biarin aja. Gue tinggal lu nih. Mendengar suara Tio yang kesal, Afin tidak jadi menghampiri warung. Dia segera naik ke motor. 3 hari setelah kejadian itu, Tio dan Afin kembali berkunjung ke rumah Harry. Mereka bertiga berencana untuk mengadakan reuni teman satu kelasnya dulu. Dari mulai tempat, tanggal, bahkan mengajak beberapa orang temannya untuk bergabung menjadi panitia. Mau tidak mau, mereka berdua harus sering datang ke rumah Harry. Setelah berjam-jam berkumpul, Tio dan Afin pamit sekitar jam 9 malam. Di perjalanan, Afin melihat warung yang 3 hari lalu dia datangi. Tio, mampir dulu yuk ke warung kemarin. Ngapain sih, Vin? Penjualnya nggak ramah gitu. Mendingan di warung yang satu lagi toh. Di depan situ ada warung juga. Lampunya juga terang. Tapi agak jauh sih, 200 meteran kali. Gue cuma mau mastiin aja, duit yang kemarin lu taruh di atas meja udah diambil belum sama dia? Jawab Afin. Ya ampun, sampai segitunya lu. Terlalu baik jadi orang juga nggak bagus. Tio menghentikan motornya tepat di depan warung. Mereka berjalan menghampiri warung itu. Afin mengetuk-ngetuk meja sambil memanggil pemilik warung. Tidak ada suara dari dalam. Gue bilang juga apa, yang jualan tuh aneh. Nggak niat dia jualan, kata Tio dengan nada kesal. Sabar, tunggu sebentar napa? Baru saja Afin menenangkan Tio. Tiba-tiba dia merasakan ada seseorang di belakang mereka berdua. Afin langsung menengok ke belakang. Tepat di belakang mereka, berjarak 1 meter, laki-laki pemilik warung itu berdiri menatap mereka. Afin dan Tio melihat itu tersentak kaget. Aduh, Pak, ngagetin aja. Saya pikir setan. Saya mau tanya, Pak, uang yang saya taruh di atas meja kemarin, Bapak udah terima belum? Tanya Afin. Laki-laki itu tidak menjawab. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Tio yang melihat itu mulai kesal. Dia berjalan menghampiri kursi kayu dan duduk di situ. Tak berapa lama, Afin datang membawa 2 gelas teh manis hangat. Dia juga duduk di sebelah Tio sambil melihat ke jalan raya. Ngapain sih lu pesan minuman? Udah tahu gue nggak suka lihat tuh orang, masih aja lu beli di sini. Santai aja dulu, nggak enakan udah mampir tapi nggak beli. Kita kan masih berapa kali lagi ke rumah Harry. Besok-besok baru cari warung lain, ujuk Afin menenangkan temannya. Ada 10 menit mereka berada di warung. Tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti tepat di belakang motor Tio. Seorang bapak turun menghampiri mereka. Lagi ngapain dek di sini? Lagi minum teh manis, Pak. Ada apa ya, Pak? Tanya Afin kebingungan. Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia melihat ke arah warung yang berada di belakang Tio dan Afin. Udah malam ini, Dek. Jangan minum di sini. Kalau mau, minum di warung Pali, 200 meteran dari sini, kata laki-laki itu sambil menatap gelas yang ada di tangan Afin. Mendengar itu, Tio dan Afin hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Bapak itu langsung pergi meninggalkan mereka yang masih duduk di kursi kayu. "Aneh tuh orang, kenapa ngelarang kita di sini?" tanya Tio. "Biasanya kalau kayak gitu tuh persaingan usaha. Bisa aja tuh bapak keluarga saingan warung ini." Tak lama, Afin dan Tio berdiri melangkah menghampiri warung untuk membayar teh manis yang diminumnya. 10 menit dipanggil, pemilik warung tak keluar. Karena Tio tak sabar, mau tidak mau Afin meletakkan uang di atas meja untuk membayar teh manisnya. Tio yang tak sabaran sudah berada di motor. Afin yang baru 5 langkah meninggalkan warung sempat menoleh ke warung untuk memastikan apakah laki-laki pemilik warung itu keluar. Saat dia menoleh, Afin melihat laki-laki pemilik warung berada duduk persis di kursi kayu yang mereka duduki tadi. Dia melihat wajah laki-laki itu mengeluarkan darah. Karena takut, Afin langsung naik ke motor dan menepuk pundak Tio untuk cepat-cepat menjalankan motornya. Di tengah perjalanan, Tio sempat menanyakan tingkah Afin sewaktu menyuruhnya untuk cepat-cepat berangkat. Afin menjelaskan kalau dia melihat laki-laki pemilik warung duduk di kursi kayu dengan wajah yang berdarah. Mendengar itu, Tio tidak percaya. Dia menganggap itu hanya ketakutan Afin saja, atau pantulan cahaya yang membuat wajah laki-laki itu seakan-akan berlumur darah. 2 hari kemudian, Tio dan Afin kembali ke rumah Harry untuk melanjutkan pembicaraan mengenai reuni sekolah. Seperti kemarin, dari rumah Harry mereka pulang sekitar jam 10 malam. Di perjalanan mereka melewati warung itu lagi. Pas tepat di warung, Tio mematikan mesin motornya. Wajah mereka berdua kaget dengan apa yang mereka lihat. Karena penasaran, mereka turun menghampiri warung itu. Yang mereka lihat hanya sisa gubuk dari bambu yang sudah rusak. Bangunan itu nampak mau roboh. Ada sisa-sisa pecahan kaca dan botol yang berserakan di dalam warung. Meja dan bangku yang sudah patah tergeletak di sana. "Warungnya kenapa, Win?" tanya Tio sambil melihat ke dalam warung. "Mana gua tahu. Apa gara-gara kemarin kita minum di sini? Terus bapak yang kemarin itu ngamuk ngancurin ini warung?" "Bisa jadi. Bapak itu sirik gak suka sama yang punya warung," sahut Tio. Mata Afin tertuju ke kursi kayu yang kemarin mereka duduki. Kursi itu masih ada. Cuma malam ini terlihat sudah tua dan reot seperti mau patah. Berbeda dengan 2 hari lalu yang masih terlihat kuat dan bagus. Tangan Afin mencolek pundak Tio. Dia menunjukkan sesuatu. Tio melihat ke arah kursi yang kemarin dia duduki. "Tio, 2 hari yang lalu perasaan kita minum teh manis pakai gelas. Kok itu batok kelapa?" "Itu bukan bekas kita kali. Bisa aja setelah kita ada orang lain duduk di situ. Habis itu baru nih warung dihancurin orang jahat." Mendengar itu, Afin hanya terdiam. Dia merangkul Tio untuk segera balik ke motor. Setelah melewati warung itu dan menempuh kurang lebih 200 meter, mereka mampir ke warung Pak Ali. Warung dengan spanduk besar bertuliskan Warung Pak Ali mengingatkan mereka kepada bapak-bapak yang melarang mereka minum di sana. Seorang wanita dengan ramah mempersilakan mereka duduk dan menanyakan mau minum apa. Tio memesan 2 gelas kopi dan 2 mie instan. Di warung itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menikmati mie goreng. Saat mereka sedang menikmati mie instan, dari dalam warung yang disekat hordeng, keluar laki-laki yang kemarin melarang mereka minum di warung 2 hari yang lalu. Melihat itu, Afin menyenggol tangan Tio. Tio sepertinya tidak mengerti maksud senggolan temannya itu. Ia tetap saja menyantap mie instan dengan lahapnya. Karena tak ada respon, Afin kembali lagi menyenggol tangan Tio. Tio langsung menoleh ke arah Afin. Mata Afin memberi syarat untuk dia melihat ke depan. Tio langsung menoleh ke depan. Betapa kagetnya dia melihat laki-laki itu sedang berbincang-bincang dengan pemilik warung. Merasa ada yang memperhatikan laki-laki itu berhenti berbicara. Dia menoleh menatap Tio. Seketika laki-laki itu berjalan 1 langkah menghampiri mereka berdua. "Loh,
Adik berdua ini kan yang ketemu saya di warung kemarin? Iya Pak, Bapak yang punya warung ini? Tio balik bertanya. Iya betul, saya yang punya warung. Nama saya Pak Ali. Ini istri saya. Jawabnya sambil menunjukkan jarinya ke arah wanita yang berada di sebelahnya. Istri Pak Ali tersenyum menganggukkan kepala. Adik berdua bukan orang sini ya? Bukan Pak, saya habis main ke rumah teman. Udah berapa lama mampir ke warung itu Dek? Tanya Pak Ali. Baru 2 kali Pak. Emang kenapa ya Pak? Tio balik bertanya. Pak Ali hanya tersenyum. Dia berbicara bahasa daerah dengan istrinya. Tio dan Afin tidak mengerti arti pembicaraan mereka. Pak Ali, tadi saya sempat mampir ke warung itu. Warungnya sudah hancur. Itu apa ya penyebabnya? Tanya Afin penasaran. Hancurnya sejak kapan Pak? Saut Tio. Kemarin, waktu Bapak mau ke sini, lihat kalian duduk di depan warung itu. Bapak sudah tahu kalau kalian lagi dikerjain sama penunggu warung itu. Kalian berdua sudah masuk ke dimensi dia. Makanya yang kalian lihat, warungnya masih kokoh berdiri. Padahal warung itu sudah hancur 2 tahun yang lalu. Maksud Pak Ali, saya kurang ngerti. Kan waktu saya ke warung, ada pemilik warungnya. Tanya Tio. Pemilik warungnya sudah meninggal Dek. 2 tahun yang lalu, warung dan pemiliknya ketabrak truk tanah. Nggak tahu apa juga yang menyebabkan truk tanah itu sampai nabrak warung itu. Mendengar cerita Pak Ali, mereka berdua seakan-akan tidak percaya. Mereka ragu dengan apa yang diceritakan. Tio dan Afin berpikir warung itu rusak karena persaingan usaha. Dan kerusakan itu terjadi setelah mereka dari sana. Setelah kurang lebih 1 jam mereka di warung, mereka akhirnya pergi untuk segera pulang. Karena penasaran, mereka berdua sepakat untuk ke rumah Harry besok siang. Mereka mau menanyakan kebenaran cerita itu. Keesokan harinya, Harry yang berada di rumah sempat kaget karena motor Tio sudah berada di depan pagarnya. Dengan santainya mereka langsung masuk ke ruang tamu. Hari ini kan gak ada kumpul-kumpul? Tanya Harry keheranan. Iya, gue tahu. Gue kesini cuma mau tanya cerita yang kemarin malam gue denger. Jawab Tio sambil merebahkan badannya di sofa. Cerita apaan? Afin menceritakan dari awal kejadian sampai kemarin malam secara detail. Harry yang mendengar itu langsung memegang tangannya sendiri. Bulu kuduk gue jadi merinding. Memang benar, dulu pernah ada warung di situ. Warungnya ketabrak truk tanah buat pembangunan perumahan sekitar sini. Yang punya warung meninggal di tempat. Hampir semua warga kampung sini udah sering dengar cerita kayak gitu. Biasanya yang diganggu bukan orang daerah sini. Terus yang gue makan sama minum di warung itu apaan? Tanya Tio dengan wajah serius. Udah, jangan dipikirin. Udah masuk ke perut ini, lupain aja. Kalau enggak, lu stres sendiri. Bukan lu aja, udah ada beberapa orang ngalamin kayak gitu. Jawab Harry. Setelah berbincang-bincang cukup lama, mereka berdua pamit untuk pulang. Mereka sengaja pulang sebelum matahari terbenam. Rasa penasaran mereka masih ada. Mereka sengaja ingin melewati warung itu lagi. Benar saja, tepat di depan warung, mereka melihat warung itu sudah mau roboh. Berarti apa yang mereka lihat beberapa malam sebelumnya memang benar. Warung yang terbuat dari bambu dan sebagian dindingnya dari kayu sudah nampak usang dan mau hancur. Tio dan Afin segera meninggal ke tempat itu. Peristiwa mistis yang mereka alami tidak akan pernah bisa mereka lupakan, terutama kalau mereka sedang berkunjung ke rumah Harry. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gue ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.